Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pemirsa MBCNO Kuta yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita masih telah berada di bulan Ramadan yang insya Allah kita telah memasuki pada fase kedua bulan Ramadan, yakni di atas 10 bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan istiqomah untuk senantiasa mengisi kegiatan selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan secara keseluruhan ibadah kita dari awal bulan Ramadan sampai dengan berakhir bulan Ramadan dan seterusnya nanti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah ridhonya. Amin. Allahumma amin. Bersalawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa tercurah limpahkan kehadirat beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyhur kita mendengar bahwasanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail, yakni sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih. Yang mana kita dapati pula di sana sini ada yang mengambil 11 rakaat berserta witir, ada yang mengambil 23 rakaat berserta witir. Tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang mereka membanding-bandingkan adanya seorang imam yang mengimami terlalu lama sehingga jamaah protes, kenapa terlalu lama mengimaminya, saya tidak konsentrasi Ustadz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat beliau ketika melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Ketika melaksanakan sholat isya, sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ditegur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada salah satu jamaah yang protes kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya tidak bisa mengikuti sholat isya yang terlalu lama. Kenapa beliau ketika menjadi imam membaca surah Al-Baqarah sampai habis ya Rasulullah? Padahal saya siang telah bekerja letih sebagai penyiram bunga, tukang kebun. Untuk itu saya kepingin beribadah yang tenang, tidak usah terlalu lama. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, kenapa engkau menyusahkan saudaramu yang ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki
kemudahan bagi umatnya, kemudahan bagi umat yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kata baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak menggunakan surat As-Sams atau Al-Lail sehingga mempermudah bagi saudaramu untuk beribadah. Dari percakapan baginda Rasulullah SAW dengan sahabat ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita di antara kita menjadi imam sholat apapun itu, hendaknya kita tengok jamaah kita, lihatlah ke belakang, apakah jamaah kita ini orang-orang yang sudah tua atau anak-anak muda atau mungkin ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, sehingga kita bisa mengambil tindakan dari apa yang baginda Rasulullah SAW contohkan. Kita dapat meringankan bacaan kita ketika beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para jamaah menjadi nikmat, merasakan nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unek-unek di dalam hatinya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dari sahabat Mu'adz bin Jabal beserta baginda Rasulullah SAW dalam kisah tadi, marilah kita petik hikmah di dalamnya untuk senantiasa kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, tidak hanya di dalam sholat tetapi di luar sholat pun kita berbuat baik, berbuat bijaksana terhadap sesamanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan iktibar untuk menjadi lebih baik dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.